Perkenalkan, saya Ligor Shirami dengan NIM 1218345. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan sebuah aplikasi menggunakan aplikasi Eclipse ya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan seperti Android Studio kan. Android Studio itu adalah lanjutan atau updateannya dari Eclipse. Eclipse ini kan model lamanya ya. Sementara model terbarunya itu Android Studio. Akan tetapi formatnya kita menggunakan Eclipse saja, tidak masalah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan untuk pembuatan tahap awalnya sekali. Sebelum itu teman-teman mesti memiliki aplikasi Exam. Ini digunakan sebagai servernya. Yang lain opsional seperti PHP Storm itu opsional. Itu kan karena kita menggunakan Eclipse untuk pembuatan bagian badan, bagian strukturnya, jadi kita cukup menggunakan Eclipse saja. Dan untuk pengetesan database-nya kita bisa menggunakan Postman di sini. Nah, sebelum itu kita buat dulu database-nya dalam phpMyAdmin. Di sini teman-teman bisa buat juga menggunakan SQL Yoke, itu opsional ya. Teman-teman bisa menggunakan phpMyAdmin yang langsung dari browser ataupun langsung dari SQL Yoke, bisa juga. Kali ini saya akan jelaskan menggunakan phpMyAdmin. Pertama-tama buat dulu database-nya menggunakan phpMyAdmin. Itu saya buat karena di sini difokuskan untuk membuat aplikasi tentang perpustakaan, maka kita buat database-nya dengan nama perpustakaan. Nah, di sini sudah saya buat perpustakaan. Yang diminta itu adalah admin, angkutan, buku. Nah, admin apa-apa saja yang diminta yaitu ada ID, nama, tempat tanggal lahir, gender, dan jenis. Selanjutnya ada anggota. Anggota di sini itu hampir sama ya. Cuma yang di sini dalam anggota yang dibutuhkan itu adalah ID, nama, tempat tanggal lahir, email, dan gender. Hampir sama dengan admin. Cuma perbedaannya pada anggota itu dibutuhkan email untuk mudah diakses. Sementara admin tidak perlu karena pesan yang disampaikan kepada anggota itu oleh admin, seperti itu. Selanjutnya ada tabel buku. Nah, tabel buku di sini itu dibutuhkan itu ID-nya karena buku itu kan punya banyak jenis, punya banyak bentuk, genre atau romansa seperti itu. Itu di sini ada ID, jenis, judulnya, dan nomornya berapa. Oke, di sini sudah saya buat database-nya. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat database baru, tinggal klik saja. Kalau menggunakan phpMyAdmin ya, itu klik saja new, langsung create nama database di sini. Kemudian kalau ingin membuat tabelnya, langsung create di SQL. Di sini langsung create, di sini langsung keluar ya create table, table seperti ini. Itu kalau teman-teman ingin membuat tabel baru. Misalkan saya membuat tabel admin, itu kan create table admin gitu. Nah, selanjutnya apalagi yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan apakah database itu bisa masuk atau tidak. Setelah kita membuat database-nya, selanjutnya kita masuk ke tahapan pembuatan aplikasi atau pencetakan aplikasinya. Di sini kita langsung saja memulai file new Android Application Project karena di sini kita akan membuat aplikasi Android. Nah, di sini aplikasi dengan nama perpustakaan. Perpustakaan. Oke, di sini ada package name perpustakaan. Perpustakaan. Oke, di sini namanya aplikasi perpustakaan ya. Selanjutnya di sini kita ada pengaturan minimum dan lebih bagus ke tingkat Android mana. Ini kan kita tahu tingkat Android itu udah banyak ya. Seperti keluaran pertama seperti Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb.
dan juga ice cream sandwich, jelly bean, KitKat hingga sekarang itu Android 10. Di sebelumnya itu Nougat, uh, dan Marshmallow ya. Karena di sini kita menggunakan Eclipse. Eclipse itu sebenarnya adalah aplikasi di bawah tingkatannya, atau misalnya kita bisa bilang versi lainnya dari Android Studio. Nah, Eclipse ini tidak menggunakan updatean terbaru, tapi dilanjutkan ke Android Studio, sehingga updateannya sekarang Eclipse itu benar-benar tertinggal jauh. Jadi karena kita akan membahas menggunakan Eclipse, ya udah tidak masalah kita menggunakan Eclipse saja. Di sini sudah oke. Package name-nya appperpustakaan.com. Namanya Perpustakaan Pintar. Baik, kita tulis perpustakaan saja. Ingat, penamaan aplikasi biasanya wajib menggunakan huruf besar. Oke, di sini sudah bisa ya. Selanjutnya kita next. Sini langsung create activity dan yang lainnya juga. Untuk contohnya itu kita buat centang create activity dan create projectnya. Selanjutnya kita next. Nah, di sini teman-teman bisa pilih sendiri bentuk icon ya. Iconnya bisa teman-teman pilih sendiri atau bisa buat sendiri menggunakan Photoshop. Di sini saya ada beberapa yang sudah saya buat. Itu saya akan menambahkan icon yang sudah saya buat ya. Ini ada beberapa icon yang sudah saya buat. Ini bisa digunakan sesuai yang teman mau ya. Teman-teman bisa pakai yang ini karena namanya aplikasi perpustakaan. Kita pakai yang langsung pakai ini aja ya. Ini akan tampil langsung di previewnya. Formatnya juga teman-teman bisa perhatikan. Ini bisa pakai langsung PNG ya. Kebanyakan sih bagusnya itu menggunakan extensionnya itu PNG terakhirnya. Itu baru bisa dimuat ke dalam aplikasi ini. Jadi kan extensionnya icon itu tidak bisa dimuat. Nah, kita juga cek dulu icon. Oke. Kita pakai yang oke, kita tulis pakai ini saja ya. Kita open. Nah, seperti ini akan keluar contohnya. Itu bisa kita pakai juga foreground scaling. Maksud foreground scaling ini itu bisa dipotong atau ditengahkan saja, itu bisa diatur. Itu saya lebih suka pakai square. Saya lebih suka pakai circle karena lebih terlihat menarik ya. Background bisa kita rubah, bisa menjadi warna biru atau putih, merah, itu sesuai keinginan saja. Nah, seperti ini. Nah, jadi kan seperti ini. Selanjutnya kita pilih next. Apakah blank activity itu bisa teman-teman pilih sendiri ya. Itu bisa kita buat activity itu kosong dulu, atau langsung bisa menggunakan activity yang sudah disediakan, seperti ada status navigasi dan UI statusnya, aktivasi bar, dan interaksi yang lainnya. Karena kita akan membuat satu persatu, itu bisa kita pakai langsung menggunakan
full screen activity, atau teman-teman ingin membuatnya benar-benar dari awal, itu bisa menggunakan blank activity. Oke, kita pertama-tama kita gunakan blank activity saja karena kita benar-benar ingin membuatnya dari awal dulu. Oke, di sini sudah create ya. Create. Nah, sini file kita namanya perpustakaan. Teman-teman, saya akan minimize dulu yang lain. Nah, gini. File kita di perpustakaan. Untuk pembuatannya itu kita di sini. Di package.com perpustakaan. Ini kita menggunakan Android 4.4. Nah, ini dia tempat kita membuat atau codingan kita. Di sini bisa kita buat bagian seperti apa, bagian badinya, seperti bagian uh, lanjutannya, atau jika kita klik ini lanjutan seperti apa, kemana gitu kan. Itu bisa kita buat satu persatu tergantung kebutuhan ya. Kebanyakan aplikasi kan pastinya membutuhkan banyak hal yang diperlukan ya. Oke, di sini seperti yang kita tahu itu pembuatannya kebanyakan menggunakan Android Studio itu lebih bagus. Karena apa? Android Studio itu bisa langsung ke Android yang lebih tinggi lagi, karena di sini kan kebanyakan menggunakan Android di bawah seperti KitKat maupun mungkin sampai Marshmallow saja, itu yang paling tinggi ya. Tapi karena kebutuhan penggunaan kita menggunakan Eclipse saja karena lebih mudah dipahami dan juga lebih ringan aplikasinya. Tapi saya lebih sarankan untuk penggunaan aplikasi yang sudah diupdate di awal atau updatean seterusnya setelah aplikasi ini. Oke, untuk tahapan pembuatan awal aplikasi di pertemuan 13, saya Ligura Jerami dengan ini mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa tonton selanjutnya. Sampai jumpa.